Selamat datang di Dialog Positif episode 241. Ke-41 nih, 241 malam hari ini. Dan malam hari ini kita datang nih, kangen banget nih sama Ayah Edi. Udah lama nih nggak ke Dialog Positif nih ya, udah berapa bulan nih. Jadwalnya padat dan alhamdulillah di tengah-tengah padatnya jadwalnya Ayah Edi menyempatkan waktu di Dialog Positif. Hatur nuhun sekali Ayah Edi. Dan tanpa berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini. Ayah Edi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sekali. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat Ayah Edi? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Tadi pagi udah jalan olahraga buat nanti malam. Waduh, nih seger banget nih Ayah Edi malam hari ini. Seru. Alhamdulillah. Semangat. Jadi udah kelima kali ini sekarang ya. Jadi banyak sekali yang sudah kita dapatkan, so kita akan melanjutkan tanpa berpanjang lebar. The stage is yours. Baik, assalamualaikum, selamat malam sahabat-sahabat Dialog Positif semua. Alhamdulillah ya, hari ini bisa hadir dan dalam kondisi sehat walafiat kita semua, dan ini adalah momen yang paling berkah buat saya gitu. Saya terima kasih pada Kang Abu diberikan kesempatan di sini, karena jujur saya merasa bahwa negeri kita sedang membutuhkan acara ini gitu ya. Negeri kita sedang membutuhkan orang-orang yang positif berkumpul di sini, baik itu yang berbicara maupun yang ikut dalam acara ini. Dan saya katakan mestinya forum ini sudah ada 15 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu mestinya gitu. Tapi harusnya ya. Iya, biar bangsa kita itu berpikirnya positif dan hasilnya pun positif. Namun ya nggak apa-apa, daripada tidak ada, lebih baik kita terlambat ya. Ya, terlambat jauh lebih baik. Amin. Nah, sebagai pembuka saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah tahapan kelima ya, tahapan kelima, karena Kang Abu waktu itu meminta saya untuk menjelaskan bagaimana sih Ayah Edi membuat sistem sekolah yang kira-kira berbasiskan pada membaca tanda-tanda kebesaran dari Tuhan, atau berbasiskan pada apa yang diinginkan Tuhan melalui anak kita. Nah, itu awalnya dari seperti itu. Kemudian kita bahas part 1, part 2, sekarang masuk part 5. Di part 5 ini rencana kami adalah untuk menghadirkan prakteknya seperti apa sih. Nah, di part 4 part sebelumnya itu berbicara tentang teknis. Kang Abu bertanya bagaimana sih Ayah Edi bisa mencetak seorang guru yang bisa mensukseskan anak. Bagaimana sih sistem sekolah yang bisa mensukseskan anak. Itu dibahas satu demi satu dalam 4 part kali 2 jam lebih bahkan. Nah, di part ini beruntung sekali bagi yang hadir, karena hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana prakteknya di lapangan. Prakteknya di lapangan dari semua teori, dari semua konsep yang kami jelaskan sebelumnya. Nah, kebetulan hari ini kami didukung langsung oleh orang tua yang pernah mengikuti konseling atau bimbingan dan mempraktekkan cara-cara mendidik yang diterapkan di sekolah kami. Bahkan beliau sempat mengirim putranya, putra dan putrinya untuk bersekolah singkat di sekolah kami di Bali, untuk merasakan seperti apa sih sekolahnya Ayah Edi. Kemudian beliau, karena tinggal di Semarang, jadi tamu kita malam ini dari Semarang, beliau melanjutkan apa yang beliau dapatkan, apa yang kami sampaikan melalui pendidikan keluarganya di rumah. Dan hari ini insya Allah beliau sudah hadir, Pak Toto dan Ibu. Kita lihat di sana ada Pak Toto. Selamat malam Pak Toto, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Kang Abu, selamat malam Ayah Edi. Terima kasih selamat malam atas undangannya. Kami merasa tersanjung sekali dapat hadir di acara ini. Ya. Kenapa Pak Toto yang kami pilih? Karena sebenarnya bukan kami pilih, ini Tuhan yang pilih begitu ya Pak Toto kejadiannya. Jadi kami berkomunikasi dengan Pak Toto. Pak Toto termasuk yang intens berkomunikasi tentang perkembangan putranya. Nah, kemudian dari sana
tercetuslah bagaimana Pak Toto kalau seandainya saya mengundang Pak Toto untuk hadir sharing seperti apa sih teknis Pak Toto membimbing Mas Ryan sehingga sekarang menjadi sesuatu gitu ya, sesuatu yang sangat bisa dibanggakan. Kenapa bisa dibanggakan? Mas Ryan itu boleh cerita sedikit Pak Toto ya? Silahkan Ayah. Ya, Mas Ryan itu kelas 6 SD, Kang Abu itu sudah punya yang namanya passion khusus di dalam bidang animasi. Nah, kemudian passion itu awalnya kami dialogkan dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya ternyata memilih untuk membimbing dengan apa yang kami sampaikan, dan dari sanalah berawal keberhasilan beliau dalam membimbing putranya. Dan kalau orang bicara misalnya, orang tidak akan dikatakan sukses kalau belum punya nilai finansial. Nah, sebenarnya bukan itu inti sukses ya, tapi kalau kita bicara tentang itu dalam usia kelas 6 SD, kalau tidak salah waktu itu kami catat, Mas Ryan ini sudah bisa mendapatkan penghasilan yang cukup sangat signifikan. Dan kelas 1 SMP sekarang itu yang lebih menakjubkan lagi, beliau semakin berkembang. Dan dalam perkembangannya, di usianya yang kelas 1 SMP sekarang sudah menjadi partner animator ya, kalau nggak salah Pak Toto ya? Iya. Partner animator dari salah satu perusahaan animasi yang ada di Amerika, gitu. Anak Indonesia loh ini, di California. Wah, luar biasa, keren banget. Ini anak Mantap. Indonesia, Kang Abu, gitu ya. Jadi anak Indonesia, saya selalu bangga sama anak Indonesia, saya selalu percaya bahwa anak Indonesia itu hebat, gitu. Inilah yang membuat kami tertarik untuk bagaimana Pak Toto dan Ibu bisa sharing. Nanti acaranya lebih banyak ke beliau ya, biar orang tua bisa dialog langsung, teknis orang tua ke orang tua begitu. Betul. Nah, saya juga kagum, bahkan saya jadikan Mas Ryan ini sebagai platform contoh bagi anak-anak saya. Jadi kalau bahasa ke saya adalah jangan sampai kalah sama Mas Ryan loh. Kita sudah usianya sekian, Mas Ryan baru sekian. Pencapaian Mas Ryan sudah segini gitu. Jadi jadikan contoh buat anak-anak kami, dan alhamdulillah bahwa anak-anak kami pun sekarang menjadikan Mas Ryan itu sebagai barometer. Oh, Mas Ryan udah sampai di sini, kita harusnya sudah bisa mengejar begini. Dan itu indah sekali. Dan yang paling menakjubkan adalah bahwa dengan adanya ini terbukti bahwa tidak hanya anaknya Ayah Edi itu. Baik, maaf. Oke, sip. Ya, baik. Lanjut. Ya, sampai di tadi Mas Ryan ini menjadi patron ya, atau contoh buat keluarga kami. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa siapapun yang menggunakan konsep ini, siapapun yang mendidik dengan tepat, tidak hanya saya, tapi setiap orang tua bisa membuat anaknya sukses. Bahkan Papa Ryan sendiri telah membuktikan ya secara langsung bahwa putranya dibimbing lebih awal dan mendapatkan sukses lebih awal. Kira-kira seperti itu. Suara saya terdengar ini? Aman Ayah Edi, aman, clear. Baik. Clear banget. Ya. Jadi nanti ketika para orang tua mendengarkan bisa langsung mungkin bertanya atau dialog langsung kepada beliau, dan saya harapkan ini akan memberikan banyak inspiring pada orang tua. Oke. Saya mau kembali dulu tentang observasi tadi, penasaran banget nih sama Mas Toto nih. Mas Toto tadi sampai Ayah Edi bilang bahwa pengen keluar resign untuk concern gitu ya. Nah, itu menarik. Nanti saya akan tanya tentang itu juga pasti. Nah, tadi kembali lagi ke apa sih awalnya, menemukan apa pada Ryan awal mulanya. Dan waktu itu kenapa kok tiba-tiba pengen ikut ke acaranya Ayah Edi gitulah kira-kira, Mas Toto. Silahkan. Oh, baik. Jadi kami mulai menemukan bakat yang ada di Ryan itu ketika kami memperbolehkan ya, dan kita harus dampingi. Ibarat kalau dia bermain coret-coret di dinding, kita biarkan gitu. Tapi kita awasi, kita lihat terus. Nah, mereka pegang gadget, si Ryan pegang gadget, itu kami lihat dia seperti tertarik membuat sesuatu karya, bukan bermain game. Nah, dari situ akhirnya kami berdua
janjian udah kalau ini biarkan saja dia, sehingga kita lihat seperti apa dia, dan kami terus pantau apa yang dia kerjakan itu. Kaitannya selalu dengan ruang dan objek-objek yang bergerak gitu. Nah, akhirnya ya kita bukan batasi, tapi malah justru fasilitasi. Jadi program apa yang bisa mendorong dia, mendukung dia, saya instalkan di situ. Dan semakin dia ini, semakin eksplorasinya sangat cepat sekali. Karena memang dia ternyata memang suka sekali di situ. Oke. Dan sekarang boleh diulang lagi tadi, sekarang lagi kerja sama corporate apa tadi di US tadi? Jack and Jellify. Jadi dia itu perusahaan studio animasi di Glendale, California. Nah, waktu itu memang membutuhkan animator. Nah, terus Ryan ini punya komunitas animasi di Discord. Nah, mereka itu saling berkabar, saling bertukar pikiran. Kadang-kadang project mereka di-share gitu. Nah, Ryan itu nggak berpikiran kerja, masih umur segitu kan ya. Ini kan kita lagi ngomongin anak SMP kan? Iya. Oke. Dia nggak tahu kalau pokoknya jadi animator ini dia misal diberitahu sama teman-teman. Teman-teman dia itu dari Amerika, dari Kanada, dari seluruh dunia lah. Dan cukup uniknya itu memang seperti Ayah dibilang, kalau dia sudah suka terhadap sesuatu, dia akan all out di situ. Fokus ke all out. Nah, jadi bahasa Inggris sampai saat ini, sampai detik ini kami tidak pernah menyekolahkan atau mengkursuskan satu jam pun. Tapi dia sudah lancar berbahasa Inggris dengan teman-teman di luar negeri itu dan saling berkomunikasi. Nah, dari situlah dia mendapatkan informasi itu. Nah, kemudian dia kirim video audisi, dan nggak lama kemudian dikontak untuk tanda tangan kontrak waktu itu di bulan September. Oke, wah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ryan. Ryannya ada nggak sih sebenarnya? Ini bisa lihat nggak? Tadi saya ajak Ryan, yuk ikut yuk sebentar. Memang harus ya. Dia tuh memang anaknya nggak suka apa ya. Iya. Kadang-kadang kalau tahu seperti itu juga dia agak kayak dia tuh nggak mau nggak mau diekspos dia. Oh itu. Gitu, iya, oke. Ya, seniman sih kayak gitu sih ya, memang ya seniman namanya juga. Itu kayak simpen gitu loh, nggak mau nunjukin. Iya, oke. Ya kita pokoknya big applause untuk Ryan, keren banget. Nah, yang paling yang paling fundamental, yang paling didapatkan waktu 2 minggu dari pengajarannya sekolah Ayah Edi itu di Buleleng itu kira-kira apa, Mas Toto? Yang membuat Ryan bisa menjadi seperti itu tuh apa tuh? Metodenya kah? Atau caranya? Atau misalkan komunikasinya? Atau apapun itu gitu. Silahkan. Halo? Ya, iya. Kedengeran suara saya? Ya. Jadi memang dari semenjak awal itu kita sudah amazed ya dengan program yang ada di sana. Jadi memang yang paling utama adalah report, dan ada sesi di akhir acara itu sesi semacam konsultasi privat khusus kepada orang tua, dengan teman bisa dicatat gitu loh, sampai sedetail itu oleh para. Jadi tahu kakak ini dia berminat kepada ini. Jadi, nah di situ ada report itu yang bisa jadi acuan kami kekuatan Ryan di mana, kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Nah juga sebetulnya banyak juga pada saat saya berkonsultasi dengan Ayah Edi, itu banyak sekali yang jadi acuan kami. Jadi misalkan kayak seperti yang Ayah Edi tadi bilang, menentukan mau kemana, itu kalau istilah Ayah Edi waktu itu bilangnya start from the end. Jadi sebelum kita mulai itu kita harus tahu mau kemana dulu, gitu. Tujuannya kemana. Nah dari end itu baru kita runut mundur ke belakang. Jadi saya ingin menjadi animator, mundur ke depan ya, maju ke depan.
untuk menjadi animator itu harus lewat apa dulu. Nah, itu yang sangat kami ingat sekali dari Ayah Edi waktu itu. Nah, dari situ akhirnya ya kita bisa lebih efisien ya. Istilahnya gini, kalau kita sudah tahu mana yang harus kita kejar, mana yang harus kita optimalkan, ya kita tune di situ aja gitu. Jadi nggak banyak waktu terbuang untuk yang lain gitu. Nantinya tidak terpakai. Fokus ya, jadi fokus ya. Iya. Oke. Nah, ini penasaran sama pola pendidikan dan cara mengajar nih, terutama sama ibu nih, kan pengajaran ibu biasanya kan yang paling menonjol untuk anaknya nih. Ibu ngajarin Ryan gimana sih untuk dia bisa belajar, untuk dia bisa mengenal dirinya, untuk dia bisa jadi animator sekarang tuh metodenya, caranya gimana sih ngajarinnya gitu? Silahkan. Kalau saya sih lebih ke sehari-hari aja. Jadi kayak seperti yang tadi kami sampaikan, kalau dia mau mencoba sesuatu itu tidak kami larang, kami bolehkan, tapi masih dalam pengawasan gitu. Jadi mau berantakan, mau apa, ya udah biarin dulu, kan masanya anak-anak seperti ini, toh nanti kalau dia sudah besar pasti kita akan kehilangan gitu loh, itu tidak akan terjadi lagi. Jadi cenderung lebih seperti itu sih ya. Iya. Dan mungkin ibu juga terbuka sekali gitu ya, kan sekarang maaf sekali. Ini terjadi di zaman saya sih. Jadi dulu saya pengen jadi pemain gitar, Bu. Tapi dipikir nanti kalau jadi pemain gitar mau makan apa gitu. Karena pada waktu itu profesi itu yang keren tuh dokter, pilot atau apalah gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang kan mungkin kalau sekarang lebih terbuka pemikirannya, apapun yang kita fokuskan kan sebetulnya akan jadi sesuatu gitu. Nah, mungkin keterbukaan pikiran itu juga penting. Betul nggak, Bu, kira-kira? Betul ya, setuju ya. Berarti Ibu sangat membebaskan untuk Ryan senangnya apa? Ya oke, gitu ya kira-kira ya. Yang penting Oke. Aduh, sebentar ini putus-putus. Bentar. Kalau misalnya kita salah, hold dulu. harus meluruskan gitu. Oke, bentar. Boleh diulang? Tadi agak putus-putus. Boleh diulang sedikit? Ya intinya kita mendampingi. Jadi kalau misalnya kita lepas seperti itu, jangan kitanya nggak ngikutin atau kita melihat apa yang dia lakukan. Kita tetap harus mendampingi supaya nanti tidak salah arah gitu. Oke. Nah, ini sip. Kang Abu, boleh interupsi sedikit? Iya, silakan. Ini sebetulnya kami sudah menyiapkan bahan untuk yang akan kami sampaikan, yaitu dari mulai Ryan awal semenjak kecil, karena memang dia tuh awal-awal dianggap anak bermasalah. Oh, oke. Jadi banyak suka dukanya, banyak liku dan likanya. Dan banyak darah dan air mata istilahnya. Waduh, luar biasa. Monggo Mas Toto, monggo silakan share screen. Mau pakai share screen? Ya. Silakan, monggo. Oh enggak, ini kami sudah pakai kepean ini. Oh, oke. Karena banyak sekali. Oke. Ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ayah Edi dan Kang Abu Marlo atas kesempatan ini. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Hendrarto, tapi biasa dipanggil Toto. Dan sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan IT di Jakarta. Tapi yang ada di cabang dan seperti yang tadi kata Ayah Hedi bilang, alhamdulillah saya sudah ambil pensiun dini Ayah di bulan Juni 2020 lalu. Jadi akhirnya benar-benar saya bisa fokus mendampingi keluarga. Di samping yang masih ada sedikit. Nah, ini agak putus-putus. IT consultant, tapi saya terkin Ibu Evina, dia juga pensiun dini juga di tahun 2011 untuk fokus ke keluarga dan saat ini menggeluti di hobinya di desain dan fashion. Seperti yang Kang Abu Marlo bilang tadi, saya juga angkatan yang salah jalan. Iya. Tapi waktu itu
Ibu mohon ya, maaf itu kok ya kan, putus tadi saya nggak denger ngomong apa, maaf boleh diulang tadi sampai mana tadi tadi pas ya? sama kayak saya apa lanjutannya keputus, maaf Yang silakan salah, boleh diulang. yang salah jurusan ya. Salah jurusan. Salah jurusan. Jadi Oh, iya. saya sedang di desain ya sebenarnya, tapi karena papi saya bidang kontraktor, maka dia yang mendaftarkan saya masuk ke teknik sipil. Akhirnya Ntar- akhirnya jadi ntar ini Ya. putus. dan sampai selesai, tapi dengan tidak dengan ya. Untuk Oke, sebentar. anak-anak, jadi Teman-teman, suaranya mungkin dari anak-anak Mas Toto bisa putus-putus nggak? Di saya putus-putus. Putus-putus ya? Ya, oke. Ya, Kita putus-putus. hold dulu sebentar. Ya, putus-putus. Putus-putus ya, Edi ya, Ya. sebentar ya. Putus nyambung. Oh, ini putus nyambung. Iya, nah. Kecil. Kalau Oke. ganti di WhatsApp gimana? Nah, Oke, coba saya ganti audio. internetnya sih aman kayaknya ya. Alhamdulillah sih aman sejauh ini, bagus sih. Nah, Bu. Bagus sih aman. Putus-putus atau tidak? Coba boleh. Tes masih putus-putus atau tidak? Saya ganti mic. Putus-putus enggak, tapi Udah jadi lebih nggak jelas? jelas. Jadi mendem. Oh gitu. Iya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, sambil Mas Toto cek dulu, saya mau nanya dulu ke Ayah Edi. Ayah Edi, ini sekolah yang 2 mingguan ini kapan ada lagi? Atau selalu ada? Atau gimana? Dulu setahun 2 kali nggak, Bu? Ya, 2 kali? Dulu setahun 2 kali. Jadi bulan liburan aja, pengisi liburan anak-anak. Jadi saya menyebutnya biar oke. ya menyebutnya biar familiar, disebutnya adalah sekolah musim liburan. Oke. Mas Toto boleh coba di log out dulu nggak sebentar, nanti login lagi. Nah, siapa tahu nanti mungkin bisa ini. Oke, jadi itu mengisi liburan di 2 minggu 2 kali. Nah, kalau ini banyak banget tadi yang nanya, Ayah Edi, banyak sekali yang tanya ini tadi barusan. Kapan ada lagi atau segera kapan secepatnya ada lagi gitu? Dekat-dekat ini. Di masa pandemi ini kita belum boleh ya, bahkan sekolah saya sendiri pun masih jarak jauh pembelajarannya. Kemudian program ini juga tidak main-main, Kang Abu, jadi tidak hanya asal selenggara, jadi timnya pun tim terpilih, gurunya minimal harus pengalaman minimal 3 tahun dan sangat menguasai dunia anak gitu. Jadi kalau timnya kira-kira kami lihat tidak mencukupi secara kemampuan dan skill, kami tidak menyelenggarakan. Jadi kami bukan untuk asal sekedar selenggara, kami bukan untuk misalnya cari untuk finance, tidak. Ya, lebih utamanya adalah bahwa orang yang datang ke sana 2 minggu itu betul-betul akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan bahkan banyak sekali anak-anak yang nggak mau pulang ketika program selesai. Pengen sekolah terus di sana. Sampai ada yang kayak film India itu diajak pulang sama orang tuanya pegangan tiang. Oke, kebayang itu ya. Ya, nangis-nangis gitu. Iya. By the way, Ayah Edi, apa sih yang ngebuat anak-anak itu betah dan nggak mau pulang tuh apa sih? Yang faktor utamanya apa sih, Ayah Edi? Yang faktor utamanya adalah itu tadi, Kang Abu, yang di 4 sesi sebelumnya kita jelaskan bahwa kita itu menempatkan diri sebagai orang yang membaca keinginan Tuhan dalam diri anak ini. Oke. Jadi ketika anak-anak 2 minggu di sana, itu minggu pertama kan masih saling kaku ya. Nah, itu kita baca sampai kita tahu setiap individu ini seperti apa, baru kita masuk pendekatannya by individu. Jadi mereka betul-betul merasa engage banget gitu ya, engage banget. Bahkan saking engage-nya itu ada salah satu orang tua yang pindah rumah dari Pekanbaru hanya untuk menyekolahkan anaknya. Suami istri pisah, jadi suaminya bekerja di Pekanbaru, istrinya pindah ke Buleleng gitu. Wah, luar biasa. Nah, seperti itu. Ya. Kembali lagi. Soalnya excited banget itu tadi dengar ceritanya Pak Toto, 2 minggu aja bisa ngerubah mindset, bisa ngerubah pola, bisa merubah semuanya. Yang Ryan itu bisa ya drastis banget gitu ya. Ada sesuatu yang ditemukan di dalam dirinya, itu luar biasa banget.
Nah ini Mas Toto tampaknya sudah hadir lagi. Kita coba dulu. Mas Toto boleh dicek audionya? Oh masih freeze juga. Oke. Nah jadi dalam waktu dekat belum ada Ayah Edi, belum ada ini. Belum berani, Kang Abu. Saya kalau misalnya nggak siap dan tidak bermanfaat, lebih baik tidak usah diselenggarakan gitu. Jadi waktu itu kita memang full tim, mengerjakannya full tim. Jadi pede betul untuk megang bahwa 2 minggu ini harus ada result gitu. Bayangkan orang tuanya 6 tahun aja nggak tahu siapa anaknya, kita 2 minggu harus ada result. Jadi itu kerjanya memang siang malam, Kang Abu, begitu. Oke, ini usia sampai berapa Ayah Edi yang boleh ikutan? Yang pertama kita bagi 2. TK SD, ya TK, ya usia TK minimal 6 tahun atau 5 tahun 6 tahun ya. Terus yang berikutnya adalah SD mulai 7 tahun sampai 12 tahun. Jadi 2 kelompok. Oke. Gitu. Dan rata-rata ini nggak mungkin online ya Edi, nggak mungkin kalau online. Nggak bisa, bahkan bukan nggak mungkin lagi. Oh, nggak bisa. Okay. Ya, soalnya ini ada yang nanya, mungkin nggak online gitu, nggak bisa ya. Karena kita harus tahu pergerakan asli si anak. Jadi kami membiarkan anak itu aslinya seperti apa, originalnya seperti apa. Karena itulah bawaan lahir dari Tuhan yang harus kita baca. Semakin keluar aslinya, semakin cepat kita mengetahui nanti ke depannya dia profesinya apa, kelebihannya apa gitu. Kalau di online kan nggak kelihatan. Ya, oke. Sip, kalau gitu kita akan mendengar dulu lika-liku ceritanya Mas Toto. Silakan Mas Toto, tampaknya udah oke nih. Monggo. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi balita itu memang sudah terlihat. Oh, masih putus-putus nih Mas Toto. Sama seperti yang di buku Ayah Edi itu. Dia terlambat bicara. Iya. Kalau pakai audio saya rubah. Tapi tadi kecil suaranya ya. Sekarang kecil, bagus. Tapi kau. Nah ini oke nih sekarang nih. Ini oke nih. Oke, bagus. Enggak, udah. Oke ini. Oke, ini oke ya. Ini oke. Dah, sip. Mantap. Masih putus-putus. Enggak, udah. Sip, lanjut. Ya, jadi waktu terlambat bicara itu sempat ada saran untuk dibawa ke psikolog untuk terapi. Terlambat bicara tuh apa gimana? Tadi skip keputus Mas Toto. Iya. Terapi. Jadi yang menonjol waktu dia kecil itu selain dia aktif, dia juga terlambat bicara. Oke. Terlambat bicara sehingga disuruh untuk mengikuti terapi psikolog. Nah awal-awal itu memang kita stres sekali ya. Jadi, kami merasa kewalahan gitu. Udah terlalu aktif, kemudian susah diberitahu. Jadi saya waktu itu isinya hanya marah dan marah saja. Karena itu masa-masa kegelapan katanya ya. Jadi masa-masa zaman masih belum mengetahui parenting. Tapi alhamdulillah kemudian ya. Kemudian alhamdulillah istri saya ini mendapatkan buku-buku Ayah Edi itu. Nah, dari situ kami mulai banyak belajar dan kok ternyata banyak sekali kecocokan gitu. Mungkin istri saya bisa melanjutkan. Ya, silakan Ibu. Yang mulai gitu. Jadi memang Ryan kecil itu kan sangat aktif ya. Sangat aktif sekali. Kita tuh sampai bingung harus gimana. Sudah dibawa terapi itu udah kemana-mana deh pokoknya. Kasian deh, tapi untungnya dia ya anaknya aktif dan seneng terus ya, jadi kayak seneng terus, jadi pas terapi itu kan kayak bermain aja. Nah karena bingung itu kan, jadi saya sering nyari informasi baik melalui sosial media ataupun buku-buku. Nah kemudian saya ketemu nih page-nya Ayah Edi, saya baca, loh kok ini banyak ya informasi di sini gitu. Terus saya jadi rajin mengikuti artikel yang di-share oleh Ayah Edi sampai akhirnya saya membeli buku-bukunya dan ternyata memang alhamdulillah sekali buku-buku tersebut banyak jawaban yang kami bingungkan selama ini tentang Ryan. Jadi banyak jawabannya di situ dan kisah yang di situ tuh banyak kemiripan dengan Ryan gitu loh dan penyelesaiannya apa. Tapi kami baru mendapatkan buku itu saya ketemu page-nya
Facebooknya Ayah Edi itu kelas 2 ya. Pada saat perayaan usia 8 tahun. 8 tahun, dan kebetulan pada saat itu juga dia sudah mulai indah dengan animasi itu. Dengan animasinya, terus wujudnya juga dia sudah mulai menemukan. Nah, sejak itu makanya kami mencoba menghubungi Ayah Edi, membuat surat ya, melalui email dulu ya pertama ya, melalui email, kemudian menceritakan tentang Ryan. Alhamdulillah Ayah Edi menerima, akhirnya kami membuat janji, dan sejak itu kami lebih terarahkan. Saja. Ya, enggak, lanjut Ibu. Oke, terarahkan, lanjut. Ya, jadi di momen konsultasi itu pencerahan yang sangat luar biasa bagi kami. Karena yang kami ingat sekali waktu itu Ayah Edi bilang tiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Dan orang tua itu mempunyai tugas untuk mengupas, ngoncei ya Ayah. Mengupas pesan apa yang Allah titipkan kepada anak kita. Membaca tanda-tandanya. Kemudian fitrah dan kemampuan dan bakat yang Allah setting sejak awal untuk masing-masing anak itu juga berbeda. Dan kita tidak bisa memaksakan anak sesuai apa yang menurut kita benar. Seperti yang tadi Kang Abu cerita ya, misalkan ada anak yang memang ternyata pandai melukis. Kalau orang dulu kan mikirnya mau jadi apa dia gitu. Benar. Karena mereka hanya berpikir kalau jadi pelukis paling kalau tidak di Ancol, ya di Ancol jadi di Malioboro kan, masih mikirnya kan cuma itu kan. Zaman sekarang saya punya teman yang pendapatan per bulannya ribuan dolar hanya karena dia membuat lukisan, membuat gambar, kemudian dia-upload di Envato, dia mendapatkan banyak sekali dolar dari situ. Nah, sekarang zaman kan sudah berubah ya. Artinya kita bisa tidak seperti dulu. Sekarang serba dekat gitu kan ya. Nah, semenjak itulah akhirnya dari Ayah Edi waktu itu pertama kali menunjuk kita dekat Ayah? Starbucks ya. Oh iya, Starbucks ya. Itu di situ ada orang yang hobi membuat kopi. Tidak ada salahnya gitu. Terus kemudian bercerita tentang Rudi Hartono, Rudi Khairuddin. Semuanya Rudi, tapi masing-masing memiliki kemampuan yang menonjol di bidangnya masing-masing dan semuanya sukses. Nah, itulah yang membuka pemikiran kami gitu, membuka pemikiran kami bahwa ketika Allah sudah menitipkan bakat ke seorang anak, pasti juga akan diberikan jalan, pintu-pintu rezekinya pasti sudah disiapkan juga begitu. Nah, dari situlah makanya ya sudah kita ikuti, kita cari dan kita kembangkan dari situ. Nah, kemudian dari acara itu dari waktu kami berkonsultasi itu juga Ayah Edi cerita bahwa nanti di bulan Desember ada observasi. Tanpa pikir panjang kami langsung mendaftarkan Ryan dan adiknya Alisa, dua-duanya untuk ikut di acara observasi tersebut. Nah, di acara observasi tersebut memang tadinya kami pikir anak-anak protes karena itu kan masa libur. Tapi dia harus kelas, harus sekolah gitu. Wah, kita sudah nanti gimana ini 2 minggu gitu. Ternyata yang terjadi sebaliknya gitu. Mereka fun banget. Mereka bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia, berkenalan. Terus kemudian itu satu acara berapa orang, Mas Toto? Waktu itu kami ada 15 atau 25 ya, lupa. Oke. Alisa tuh sampai ngajak temennya juga. Iya, Alisa ngajak temannya, sahabatnya diajak, akhirnya mereka bareng kan. Dan mereka senang sekali. Nggak, waktu di Buleleng itu satu acara itu yang 2 grup itu ratusan orang gitu, satu itunya? Oh, tidak. Satu batch-nya gitu. Tidak. Oh, nggak nyampe. Oke. Jadi mereka seolah-olah bermain. Coba bayangkan. Mereka ini ketika harus langsung belajar bersosialisasi itu mereka turun ke sawah. Menemui petani, langsung ngobrol dengan petani. Dan saya akhirnya Ryan yang biasanya tidak mau ini, dia bisa banyak pertanyaan yang dia keluar dari situ gitu. Dan yang mereka bikin terkesan juga guru-gurunya itu benar-benar mengajar dengan hati gitu. Oke. Nah, disitulah yang membuat mereka itu rasanya itu kayak
mau pulang aja pelukan gitu, pengen rasanya sedih mau meninggalkan mereka gitu. Setelah dari sana tuh selalu nanya Kapan kesana lagi, kapan kesana lagi. kapan kesana lagi ya Oke. nanti. Oke, by the way, Ayah Edi, program ini udah ada dari tahun berapa? Udah ada dari tahun 2007 ya kalau nggak salah. 2007, wah. Ya, 2000. Itu Oke. sebenarnya mimpi saya, Kang Abu. Mimpi saya tuh pengen punya sekolah. Saya sampai nangis-nangis sama Allah, ya Allah, gitu, kuatkan saya untuk bikin sekolah. Karena saya coba itu, anak-anak suka gitu. Dan itu cuma 2 minggu. Kebayang kalau saya bisa bikin sekolah SD, SMP, SMA. Dan itu anak-anaknya saya pegang langsung gitu. Hanya memang Allah belum mengabulkan gitu. Jadi biarlah melalui testimoni-testimoni ini mungkin akan lahir banyak doa supaya saya diberikan kemampuan lah untuk mewujudkan itu gitu. Amin. Oke, boleh dilanjut Mas Toto. Apa lagi yang mau diceritain kira-kira? Ya, Sebelum kita kemudian- tanya jawab sebentar lagi. Ya, kemudian dari bimbingan Ayah Edi ini kan bersama dengan kalian harus mencari SMP. Nah, mungkin ada share dari kami yang mungkin bisa masukan buat rekan-rekan orang tua. Jadi kami ketika akan memilih SMP itu kami bertanya dengan Ayah Edi. Ayah Edi memberikan kriterianya. Kalau memang harus sekolah di sekolah formal A, B, C, D, E. Nah, itu akhirnya kami cari. Alhamdulillah yang mendekati. Jangan murid yang terlalu banyak, jangan yang membuat beban anaknya jadi beban. Nah, itu. Kalau mencari yang seperti yang di sekolah Ayah Edi memang belum ada. Belum ada. Tapi paling tidak yang mendekati gitu. Karena iya, karena kalau dari kami kan sempat kami berpikir apa kita pindah Buleleng ya gitu. Iya, kami sempat. Aduh, putus-putus lagi bentar. Oke, kita skip dulu ya sebentar, ini putus-putus, nanti balik lagi ke Mas Toto. Oke, Ayah Edi 2007 berarti udah 13 tahun. Berarti alumninya udah banyak banget dong sekarang, Ayah Edi. Kalau mau lihat alumni saya bisa kasih share screen ya. Mulai dari yang jadi director di Los Angeles, kemudian mulai yang jadi S2 di Osaka, itu ahli di bidang kelautan. Kemudian mulai dari yang macam-macam Kang Abu, kalau alumnusnya udah banyak sekali. Begitu. Ada yang jadi pesulap nggak, Ayah Edi? Nah, itu yang belum kami temukan. Oke. Nanti next pasti ada yang jadi pesulap. Insya Allah. Oke, wah itu keren banget ya. Udah apa namanya? Udah worldwide gitu ya, luar biasa. Saya Oke, ada. Mas Toto ya. boleh. Oh ya, silakan. Ya, Gimana ya ini? tapi nanti Pak Toto aja dulu. Saya kalau mau dilihat nanti ada screen wajah-wajah yang mereka sudah menjadi luar biasa begitu, dan sebagian udah merit gitu. Jadi saya udah tua nih kelihatan. Oke, nanti itu tolong dilihatin supaya kita bisa lihat ya. Oke, Mas Toto boleh dilanjut, silakan. Ya, sebetulnya Ryan ini di sekolah bukannya free masalah ya, malah justru banyak masalah sebetulnya. Karena ya pertama, ya kompleks sekali masalahnya. Karena pertama dia memang ada keterlambatan bicara waktu itu, dan kemudian kemampuan verbalnya juga rendah ternyata. Tapi di balik kemampuan verbalnya rendah, kemampuan performanya sangat tinggi. Gap yang terlalu jauh yang membuat masalah. Jadi dia ada masalah dengan sosialisasi dengan teman-temannya. Kami beruntung kami dapatkan sekolah yang saat ini sangat mendukung. Dia. Mas Toto, mohon maaf, videonya boleh ditutup dulu nggak? Saya tutup ya supaya mudah-mudahan membuat lebih ini. Sebentar ya, ya. Dan ini adalah salah satu sinyalnya. Nah, coba. Oke. Silakan. Ya, dah nih. Coba. Masih lancar. Nah, lanjut. Coba. Bismillah. Nah, jadi banyak masalah-masalah yang terjadi sebetulnya di sekolah itu, dan kami harus turun berkonsultasi, dan itu yang menurut kami kunci ya, karena untuk bisa seorang anak bisa mendapatkan potensinya itu dia harus
berada di dalam lingkungan yang positif. Oke. Nah, jadi akhirnya saya dan Mama Ryan itu selalu sering datang ke sekolah menanyakan apa masalahnya. Jadi kami memang harus ekstra aktif. Harus ekstra aktif. Karena kan memang Ryan jangan sampai malah jadi trauma setiap kali ada masalah. Nah, jadi mau tidak mau ya memang kita harus repot ya, harus repot mendampingi anak-anak seperti ini. Jadi ya memang kadang-kadang kami juga sedih karena mendengar komentar-komentar negatif dari pihak lain, ya mungkin orang tua lain kadang-kadang ada yang menganggap ini anak manja pasti, orang tuanya pasti apa-apa diturutin gitu. Padahal kan sebetulnya bukan itu gitu. Iya. Ya biasalah kan, netizen kan suka gitu, Mas Toto. Ya. Oke. Ya sedih juga kadang-kadang sampai pernah dengar loh ada tua yang bilang, Ryan kamu jangan jadi anak pengacau gitu. Itu kita dengar gitu loh. Oh ya Allah, akhirnya ya sabar gitu. Nah, ternyata memang tipe-tipe anak kreatif memang seperti itu. Dia ingin mencoba suatu hal, apa-apa ingin dicoba. Dia mungkin kalau ingin mengetahui suatu hal, dia tidak bertanya, karena verbalnya kurang kan. Dia langsung pegang, langsung coba gitu. Di otak-atik. Langsung di otak-atik. Makanya waktu di TK kan kita sempat dipanggil ya. TK yang pertama kali dia masuk itu. Jadi laporannya Ryan itu tidak mau duduk untuk mendengarkan gurunya di depan gitu loh. Dia pasti akan selalu berkeliling kelas dan dia akan berhenti di barang yang menurut dia menarik. Kemudian dia akan ngotak. Seperti yang Ayah dibilang tadi kan tipe anak memang macam-macam ya. Ada yang senangnya belajar sambil muter, nyoba-nyoba. Nah gitu itu kan akhirnya kami diundang itu sampai diundang. Itu waktu TK pertama kali. Dan waktu saya datang ke sana betul ternyata saya lihat menengok ke ruang kelasnya Ryan sedang tawaf. Muter semuanya dikelilingi. Kadang berhenti. Lainnya duduk, dia tawaf. Nah, berkeliling-keliling gitu kan. Nah, terus akhirnya istilahnya gurunya kewalahan dan menganggap bahwa ada sesuatu yang salah dengan ini anak gitu. Nah, alhamdulillah kami akhirnya sempat ketemu dengan seorang praktisi pendidikan itu, beliau guru kepala sekolah Fokus International School di Solo. Beliau memberitahu, Pak, ini bukan salah anaknya. Sistem ini salah gurunya. Salah. Disarankan pindah cari TK Montessori. Cari TK Montessori, jangan TK Montessori, biasa. Iya. Akhirnya kami ke TK Montessori, alhamdulillah di TK Montessori. Nah, di TK yang berbasis Montessori ini dia berkembang dan gurunya juga bilang, Ryan ini bright, Pak, bukan ini dia bright. Jadi akhirnya di sekolah itu dia bisa berkembang gitu. Nah, dari situ juga mulai muncul tuh kelihatan dia senang dengan ruang bangun, dengan bentuk-bentuk huruf-huruf itu dia senang sekali karena dia pegang. Nah, seperti yang Ayah dibilang tadi berkaitan dengan praktek, dari TK itu kami mendapatkan satu proverb dari Confucius ya. Jadi, I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Nah, jadi ternyata di sekolah itu kalau hanya mendengar pasti akan lupa. Kalau hanya melihat pasti cuma ingat saja. Tapi kalau untuk mau menjadi understand harus I do. Nah, jadi untuk mempelajari huruf B, dia nggak hanya melihat, tapi ada bentuk 3 dimensi, dia bisa merasakan sudut-sudutnya, dia merasakan lengkungan-lengkungannya. Sehingga dia hafal sekali dengan. Nah, dari situ mulai muncul juga ketahuan, oh ini anak ini suka dengan pandang ruang, suka dengan hal-hal yang berbau 3 dimensi. Nah, dari situlah akhirnya kami istilahnya baru menemukan ternyata selama ini kalau kita Bapak Ibu yang lain mungkin juga merasakan kalau ada hal yang bermasalah itu belum anaknya yang salah gitu. Benar, setuju. Itu tolong digaris bawahi itu. Benar. Sistem pendidikannya. Belajar kan. Benar. Jadi anak yang kreatif itu memang seperti itu. Saya pernah bertemu dengan teman yang sekarang jadi orang yang cukup sukses. Dia bilang, Pak, jadi anak kreatif itu melihat kursi berderet dengan rapi itu siksaan, dia bilang begitu. Siksaan melihat kursi yang rapi, urutan 1, 2, 3 semua menggunakan seragam yang sama, itu siksaan bagi orang-orang yang kreatif. Nah, itulah yang kadang-kadang kita tidak memahami gitu. Tidak memahami, kita pahamnya bahwa yang betul itu adalah yang semuanya sama. Iya, yang seragamnya dimasukkan itu yang betul gitu. Nah, padahal kan yang menghafal hebat. Yang menghafal hebat, iya. Betul.
Nah, itu Betul. akhirnya dengan berbeda sekolah ini cukup membawa signifikan gitu. Nah, begitu juga Perubahan. begitu di sekolah di SD, alhamdulillah mereka itu punya di SD Ryan yang dulu, yang sekarang adiknya juga masuk situ, itu paling tidak sekolah itu bisa memahami bahwa anak itu memiliki karakter yang berbeda, Ya. memiliki cara belajar yang berbeda, dan itu sudah lebih dari cukup untuk sekolah saat ini ya, maksudnya untuk sekolah yang formal ya. Kalau sekolah IAID ya sudah mengetahui bahwa setiap anak itu berbeda dan memiliki cara belajar. Oke, ini putus-putus lagi Mas Toto. Kita hold dulu sebentar ya. Soalnya nggak kedengeran, nanti nggak nyambung sebentar. Dan yang penting lagi adalah kita selalu sering berkonsultasi, berkonsultasi. Sinyal Wi-Fi-nya terlalu kecil. Udah oke. Udah nih kayaknya. Ya. Ya, boleh lanjut. Ya, akhirnya setelah kami pulang dari acara IAID itu, kami akhirnya mencari sekolah, dan dari beberapa sekolah yang sudah kami dapat, yaitu di SMP Semesta. Kalau di Semarang mungkin tahu ya. Nah, di situ alhamdulillah pertama kali datang saja mereka sudah mengatakan, Pak, Bapak tidak hanya mengharap bahwa anak itu unggul di bidang akademis saja, dan kami juga mensupport anak-anak yang bisa unggul di bidang seni dan juga olahraga. Kami masuk sering bertukar pikiran dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, ya. Dan alhamdulillah mengenalkan seperti apa, dan mereka alhamdulillah open minded dan mau membantu. Jadi setiap kali ada apa-apa kami diberitahu. Ya, kami waktu itu membawa nama Ayah Edi ya, karena memang maksudnya kami selama ini memang belajar dari Ayah Edi bahwa seperti ini. Tapi alhamdulillah mereka seperti ini juga sering mengikuti Ayah Edi, jadi paham cerita tenang. Jadi pernah suatu saat ada pelajaran matematika, dia ada yang nilainya bagus, yaitu pandang ruang, geometri ya. Tapi untuk yang lain dia tidak bagus. Soal cerita biasanya. Iya, soal cerita. Saya cerita ke gurunya. Surprise-nya guru itu bilang begini, "Oh, tidak apa-apa, Pak. Namanya juga anak kreatif, biasanya seperti itu. Saya coba nanti cari cara mengajarkannya untuk lebih baik." Nah, itu saya langsung waduh seperti ternyuh sekali. Alhamdulillah kami menemukan gitu loh. Oke. Keren tuh gurunya tuh. Ini pasti peranan dari ilmu parenting yang sudah bisa masuk ke bisa masuk ke wah sebentar ini putus-putus lagi. Alhamdulillah bisa memberikan lingkungan yang positif tuh. Bersyukur sekali di sekolah yang sekarang ini sangat suportif. Nah, disitulah akhirnya kami bisa leluasa untuk mengembangkan bakat seperti yang Ayah dibilang. Jadi anak itu kalau sudah ketahuan apa, kemudian yang diperlukan apa harus disupport. Nah, jadi misalkan gini, si Ryan ini kan yang diperlukan saat ini adalah sketching atau menggambar. Nah, karena tidak dapat di sekolah, akhirnya kami cari dari tempat lain, dari luar. Jadi Ayah itu waktu itu memberikan saran seperti itu. Jadi memang bakat yang dia itu harus diasah terus, harus dikembangkan sehingga dia bisa muncullah itunya bakatnya dan difasilitasi. Yang kami takut itu sebenarnya begini, jangan sampai setiap kali ada masalah itu outputnya membuat anak-anak itu malah justru trauma karena kita marahin padahal belum tentu dia salah, karena sekolah mungkin saya pernah dengar kasus di sekolah lain ada yang sampai dibully sendiri oleh gurunya atau teman-temannya. Nah, peran sekolah di sini sangat penting karena kalau dia ibarat Ayah dia dulu pernah bilang itu, buatlah permata, intan ini menjadi permata.
Jangan sampai Berlian. intan menjadi Intan berlian. jadi berlian. Jangan sampai kembali menjadi batu. Nah, itulah yang saat ini selalu kami kawal terus. Kami selalu konsultasi dengan sekolah, mau tidak mau ini tetap harus kami lakukan. Mau repot lah sebetulnya kepada sekolah, bisa kooperatif sekali, pokoknya bisa memberitahu Ryan sekarang seperti ini, Ryan kemarin seperti itu atau apa gitu. Jadi ya itulah, memang harus mau itu, karena kami takut jangan sampai kecemerlangannya menjadi redup kembali hanya karena entah itu bully dari kanan dari kiri, entah itu masalah-masalah yang salah penanganannya. Itu yang menjadi kami takut. Makanya ya harus aktif, kita berdua harus aktif, selalu datang ke sekolah. Mungkin kami berdua tuh kelihatan paling sering ke sekolah gitu loh. Mungkin dipikir rajin banget gitu ya. Datang lagi. Saya memang selalu kalau misalnya ada masalah, saya akan selalu bilang sama papahnya, yuk Pak, kita ketemu wali kelasnya. Kenapa saya ngajak papahnya? Saya pikir kan memang peran ayah itu sama pentingnya dengan ibu ya. Jadi saya betul. maunya kami berdua, mungkin kalau yang lihat, wah ini berdua mulu bukan? Dibilang pasangan serasi gitu dia. Tiap datang selalu berdua. Gitu. Saya memang selalu ngajak papahnya, jadi yang berhubungan dengan anak-anak selalu saya ajak. Oke. Terima kasih Ayah Edi, luar biasa malam hari ini. Terima kasih luar biasa malam hari ini. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, so tiba saatnya karena sudah pengennya sih lanjut tapi gimana ya, sudah 21.30. Insya Allah Ayah Edi akan kembali ke Dialog Positif. Insya Allah. Akan datang ke episode 6 insya Allah, mudah-mudahan. Amin insya Allah. Oke, sebagai penutup kita dengerin dulu final statement dari Mas Toto, nanti ke Ayah Edi. Mas Toto boleh menyampaikan final statement untuk episode kali ini, silahkan. Terima kasih Kang Abu. Jadi kalau bisa diambil kesimpulannya adalah bahwa perlu orang tua itu belajar dan mencari pengetahuan tentang bagaimana menjadi orang tua. Jadi bukan selalu anak yang dianggap salah dan menganggap anak itu sebagai orang yang kita selalu berkomunikasi dengan anak dengan baik. Kadang-kadang malah anak itu yang menjadi guru buat kita. Betul. Keren. Kita kadang-kadang kaget. Ya Allah, anakku kok seperti ini. Saya tuh kadang-kadang malu sendiri loh sama Ryan dan Alisa itu. Buat saya mereka tuh baik banget ya, hatinya baik banget. Terus saya kadang ya Allah, anakku bisa seperti ini. Kalau saya tidak lebih dari mereka, rasanya malu banget gitu. Baik banget mereka itu, jadi tidak pernah menyakiti kami. Hati orang tua tuh nggak pernah, berkata pun sangat hati-hati. Baik banget menurut saya. Kami selalu mengingat-ingat kata ayah dulu, jangan malu untuk minta maaf kepada anak jika kita memang salah, karena itu kita sedang memberikan pujian dan dorongan dan selalu memberikan atas usahanya walaupun mungkin belum mencapai yang diinginkan. Dan kita harus selalu menjaga supaya lingkungannya adalah lingkungan yang positif sehingga bisa terasa Tuhan titipkan kepada kita. Dan itu selalu kami ingat selalu, makanya kami selalu berdua jadi partner dalam mendampingi anak kami sehingga harus datang ke sekolah, harus survei ini, survei itu, semuanya demi mungkin itu ya. Oke, terima kasih Mas Toto. Boleh tepuk tangan untuk Mas Toto dan Ibu dan Ryan tentunya. Sukses Ryan, luar biasa, semoga menginspirasi dan membanggakan Indonesia. Wah, Indonesia. Oke, terima kasih. Ayah Edi, silakan. Final statement episode 241, silakan. Yang ingin saya sampaikan adalah saya sudah lebih dari 13 tahun berkecimpung mengupas lapis demi lapis semua permasalahan anak. Dan saya merasa tidak tambah pintar, tapi tambah bodoh dan tambah banyak nggak ngertinya. Jadi
Seringkali kalau saya sedang mengalami kondisi seperti itu, saya bersujud kepada Tuhan, ya Allah, ini ciptaan-Mu, ya Allah, saya nggak ngerti apa-apa, tolong bantu saya, berikan petunjuk bagaimana caranya supaya bisa membantu dan menolong anak ini. Dan alhamdulillah bahwa percaya atau tidak, Tuhan selalu membimbing dan menuntun saya untuk mencari solusi terhadap setiap permasalahan anak. Jadi saya mohon dengan sangat kepada para orang tua yang hadir malam ini, jangan pernah melakukan judgmental kepada anak dia bermasalah, dia ini, dia itu, dan sebagainya. Tapi pelajarilah ciptaan Tuhan yang maha sempurna ini, sampai kita ketemu bahwa sesungguhnya ini loh yang jadi berkat bagi anak kita. Ini loh yang jadi blessing Tuhan yang dibekali kepada anak kita yang selama ini karena ketidaktahuan kita semua, sistem sekolah, orang tua, pendidikan, parenting, sehingga kita pada akhirnya mengatakan dia salah, dia keliru, dia bermasalah. Nah, itu saja titipan saya di akhir episode ini, karena ini betul-betul akan menentukan masa depan bangsa kita. Terima kasih banyak Kang Abu untuk mimbarnya, mudah-mudahan berkah yang luar biasa buat Kang Abu dan keluarga, juga kita semua yang hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Ayah Edi dan Mas Toto beserta Ibu, beserta Mas Ryan semua malam hari ini. Inspirasinya luar biasa, inspirasinya benar-benar mind blowing dan jadi semangat gitu ya, antara semangat jadi haru, jadi speechless juga, dan wah seru deh pokoknya, banyak insight malam hari ini. Terima kasih Ayah Edi sekali lagi dan semuanya, semoga bermanfaat, dan paling penting betul komunikasi antara orang tua sama anak, dan intinya adalah tadi kalimat yang paling keren itu yang benar-benar jelek hari ini adalah ketika anak melawan, dia sedang mempertahankan takdirnya. Mari kita perhatikan itu. Karena jangan-jangan itu adalah takdir sejatinya. Karena jangan-jangan itu adalah sesuatu hal yang akan terjadi dan dipatahkan oleh ego orang tuanya. Dua-duanya sama-sama saling mengerti dan saling belajar. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih.